Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan analisis data dan perumusan konsep master plan. Di sini saya sebagai moderator, Maria Tuhan Yantin, dan juga ada Mira sebagai juru bicara. Lalu sebelumnya ada Dela yang bertugas sebagai kameramen, namun berkelanjutan hadir karena sakit dan digantikan oleh Yaya. Di sini akan membahas terkait analisis data dan perumusan konsep master plan di Desa Gelatik, Kecamatan Lavender, Kabupaten Nanas, Provinsi Murai. Kepada juru bicara, saya persilahkan. Baik, saya akan membahas bagaimana kondisi Desa Gelatik saat ini, apa saja potensi dan tantangannya. Kemudian bagaimana master plan pengelolaan hutan rakyat disusun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masuk ke tahap analisis data, yaitu di sini kita memotret kondisi desa secara menyeluruh termasuk demografi, sosial, ekonomi hingga infrastruktur. Dengan memahami kondisi existing, kita bisa merumuskan rencana yang tepat dan realistis. Kemudian masuk di analisis situasi existing, untuk membantu kita mengetahui apa saja potensi dan permasalahan yang ada di Desa Gelatik. Analisis ini mencakup data penduduk, pendidikan, mata pencarian, hingga kondisi lingkungan fisik. Dari total penduduk di sini ada 2.055 jiwa dari 650 kakak yang terdiri dari 985 laki-laki dan 1.070 perempuan dengan persebaran berdasarkan umur seperti tabel di bawah. Untuk usia produktif yang bekerja itu ada 22 sampai 59 tahun. Persentasinya ada 61%. Kemudian untuk tingkat pendidikan, dari sisi pendidikan, Desa Gelatik ini memiliki jumlah lulusan sarjana paling besar yaitu 37%. Artinya kapasitas sumber daya manusia sudah sangat mendukung untuk mengelola hutan rakyat secara modern dan berkelanjutan. Untuk mata pencaharian, warga cukup beragam, dari petani, pekebun, pedagang, hingga pegawai dan swasta. Ini menunjukkan bahwa ekonomi desa tidak hanya bergantung pada satu sektor, tetapi saling melengkapi, terutama sektor pertanian dan kehutanan. Masuk di aspek ekonomi, potensi ekonomi terbesar desa berada pada sektor hutan rakyat dengan luas 382 hektar. Komoditas unggulannya adalah jati dan mahoni. Dan jika dikelola dengan baik, mungkin pendapatannya bisa mencapai 31 juta rupiah per kakak per tahun. Selain itu ada peternakan yang didukung oleh hijauan dari hutan rakyat, serta kerajinan kayu yang menjadi industri rumah warga. Untuk aspek infrastruktur dan fisik, untuk infrastruktur jalan utama desa sudah cukup baik, tetapi jalan untuk mengangkut kayu masih perlu diperbaiki dan sumber air masih mengandalkan sumur dan sanitasi banyak yang masih tradisional. Kondisi seperti ini penting diperbaiki agar mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan menjaga kesehatan lingkungan. Untuk analisis SWOT, mengetahui kondisi desa, kita masuk ke analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pengelolaan hutan rakyat. Masuk di kekuatan, desa terletak pada budaya gotong royong yang masih sangat kuat. Ini modal sosial luar biasa. Selain itu, desa memiliki kelembagaan dan karakter yang aktif yang mendukung kegiatan masyarakat. Untuk kelemahan, ada di sistem tebang mutu, yaitu menebang pohon kapan saja saat warga butuh uang. Ini menyebabkan banyak pohon ditebang sebelum waktunya. Akibatnya struktur tegakan tidak merata dan produksi kayu jadi rendah.
Untuk peluang, ada peluang besar dari program pemerintah berupa bantuan bibit akasia, pupuk, dan biaya pemeliharaan. Program ini mendukung program masyarakat untuk menanam secara lebih terencana dan berkelanjutan. Untuk tantangannya adalah tuntutan pasar kayu yang menginginkan pasokan stabil, sementara desa masih belum bisa menjamin volume produksi per tahun akibat pola tebang yang tidak teratur. Masuk ke tahap perumusan konsep master plan. Setelah memahami situasi desa, kita mulai merumuskan master plan yang terdiri dari visi, misi, sasaran, penyusunan tata ruang, dan program prioritas. Untuk visi desa di Latin ini adalah terwujudnya pengelolaan hutan rakyat yang lestari dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Misinya mencakup penerapan pengaturan hasil, pembentukan unit kelembagaan, dan menjaga fungsi ekologis hutan. Untuk sasaran strategisnya adalah menyediakan pasokan kayu berkualitas dan menjadi contoh bagi desa lain. Untuk penyusunan konsep rencana tata ruang, lahan desa berada pada zona hutan produksi sehingga pemanfaatannya diarahkan untuk hutan rakyat. Rencana tata ruangnya meliputi peningkatan akses jalan hutan, pembangunan fasilitas, kelembagaan, serta pengembangan jaringan air bersih dan irigasi. Masuk di perumusan program-program prioritas. Program ekonomi fokus pada pengaturan hasil, yaitu menghitung berapa volume kayu yang boleh ditebang per tahun agar hutan tetap lestari. Ini dilakukan melalui inventarisasi dan sistem tebang pilih yang lebih terukur. Kemudian ada program pada sektor sosial. Ada dua program utama, yaitu pemetaan partisipatif kawasan hutan rakyat, yang dimana masyarakat terlibat langsung untuk menentukan luas dan batas hutan rakyat. Kemudian yang kedua ada penguatan kapasitas masyarakat. Yang kedua, model kelembagaan pendukung untuk pengelolaan hutan rakyat lestari atau Forest Management Unit, satuan pengelola hutan, di mana kegiatan yang dilakukan adalah fasilitas untuk mendukung penguatan kelembagaan, pelatihan pendukung pengelolaan hutan rakyat, pelatihan untuk meningkatkan keterampilan seperti pengelolaan hasil pertanian, pengawetan pakan ternak, pembuatan pupuk organik, kerajinan kayu, dan lain-lain. Masuk di program pada sektor lingkungan, ada inventarisasi tegakan hutan rakyat, yang dimana tujuan inventarisasi ini adalah untuk mengetahui potensi kayu hutan rakyat yang dikelola oleh masyarakat. Potensi hutan rakyat ini berupa jenis pohon, jumlah pohon, dan volume kayu. Dengan mengetahui potensi hutan rakyat tersebut, maka dapat menjadi pedoman untuk melakukan pengaturan hasil kayu hutan rakyat agar dapat mewujudkan hutan rakyat yang lestari. Demikian paparan mengenai analisis data dan perumusan master plan desa Gelatik. Semoga rencana ini bisa menjadi pedoman untuk mewujudkan pengelolaan hutan rakyat yang menjadi lebih lestari dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari pembahas 1. Silakan untuk kamu. Baik, sudah kami sampaikan terkait presentasi kami. Mohon untuk membahas 1 dan membahas 2. Apabila ada pertanyaan atau masukan, dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya sebagai pembahas 1 untuk membahas mungkin ada beberapa koreksi. Tadi disebutkan bahwa usia produktif. Berapa tadi usia produktif kalian? 22. Berapa?
Nah, yang 22 sampai 59 ya. Namun kan menurut PBB dan BPS itu harusnya usia produktif itu 15 sampai 64 tahun ya. Mungkin nanti bisa dikoreksi lah. Nah, terus kalau pertanyaan saya, jadi di SWOT itu kan. Nah, jadi lebih baik bagaimana cara kalian? Jadi udah dijelaskan nih. Judulnya itu kan pengelolaan hutang rakyat ya. Nah, jadi kan ada kelemahan dan threat ancaman ya. Nah, cara untuk mengendalikan hal tersebut supaya tidak begitu berpengaruh terhadap program lain itu gimana? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembahas 1. Selanjutnya pembahas 2. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Arya Putra dari kelompok 9. Izin bertanya kepada kelompok 5. Bagaimanakah cara mengatasi ancaman permintaan pasar yang membutuhkan kepastian jadwal panen dapat diatasi tanpa mengubah sistem sosial dan pola kerja masyarakat? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari pembahas 2. Mungkin kelompok kami membutuhkan waktu sebentar untuk menjawab pertanyaan dan sekaligus menunggu absen. Dengan saya untuk menjawab pertanyaan dari pembahas 2. Sebelumnya terima kasih untuk pembahas 1 atas tanggapannya. Untuk jawaban Kadek, dilakukannya program tebang pilih serta Untuk pertanyaannya tadi ada bagaimanakah langkah dari kelompok kita untuk tetap memenuhi kebutuhan yang ada di pasaran. Di sini kita melakukan program tebang pilih serta reboisasi yang tentunya serta reboisasi dengan inventarisasi stok atau potensi produk yang sebelumnya itu tebang putus kita lakukan dengan tebang pilih. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Izin untuk Bang Henry, mungkin bisa diulang pertanyaannya. Jadi untuk mengambil dampak dari kelemahan dan threat-nya itu gimana programnya bisa berjalan? Akan membantu menjawab dari pertanyaan pembahas 1. Langkah kami, kelompok kami untuk mengurangi adanya kelemahan, yaitu ini kita kan menggunakan atau menyarankan untuk melakukan program tebang pilih tanpa untuk melestarikan hutan rakyat itu sendiri, karena kan yang semula dilakukannya kan tebang putu, otomatis kan di sini kelemahannya dari tebang putu mungkin sudah berkurang sedikit demi sedikit. Lalu kalau untuk yang struktur tegakan tidak merata itu juga dikarenakan karena usia dari kayu tersebut itu yang masih relatif kecil diameternya untuk dilakukan tebang, lalu sudah ditebang karena dari masyarakatnya kurang informasi terkait usia kayu yang bagaimanakah yang berdiameter seberapa panjangkah yang seharusnya dilakukan tebang, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.